Prabu Brawijaya mengawini Putri Cempa. Putri Cempo adalah istri dari Prabu Brawijaya V yang berasal dari negeri Campa. Selain di Gresik, situs Putri Cempo sendiri juga terdapat di Mojokerto, tepatnya di Trowulan, di mana di sana terdapat banyak situs-situs Majapahit. Putri berada di Dusun Unggah-Unggahan, lokasinya sekitar 100 meter di utara timur Kolom Segaran. Makam Putri Cempo adalah nama yang diberikan pada cerita rakyat terhadap objek yang bernilai kepurbakalaan pada nisan yang bertuliskan tahun 1730 Saka, 1440 Masehi. Cempo merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah Sultan Demak pertama. Makamnya yang terdapat di Mojokerto terletak di Dusun Unggahan, Desa Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pada pelataran makam terdapat dua makam yang berada paling atas, yaitu makam Putri Cempo dan Prabu Brawijaya V alias Damar Wulan. Putri Cempo adalah pemeluk agama Islam yang diyakini mampu mengajak Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam setelah menikahinya. Pada babad Dipanegara, Putri Cempo merupakan permaisuri cantik kesayangan Raja Brawijaya V yang membuat cemburu permaisuri lain. Putri Cempo dititipkan oleh Raja Brawijaya V ke Aryo Damar, seorang bupati Palembang pada saat mengandung usia 7 bulan. Di Palembang itulah Raden Patah dilahirkan. Terdapat makam Putri Cempo yang berada di lokasi persujudan Sunan Bonang di Lasem, Rembang yang posisinya berada di sebelah selatan Batu Keramat. Seorang yang dipandang istimewa oleh para peziarah. Putri Cempo yang diyakini memiliki nama Putri Indrawati yang juga seorang perempuan yang berasal dari negeri Campa, Kamboja, yang menjadi murid Sunan Ampel di Surabaya. Oleh Sunan Ampel diperintahkan untuk berguru kepada Sunan Bonang, karena mengingat usia Sunan Ampel semakin bertambah tua. Putri Cempo suatu hari mengungkapkan perasaannya pada Sunan Bonang, tetapi tidak ditolak maupun tidak pula diterima, akan tetapi diperintahkan untuk menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Putri Cempo menunggu Sunan Bonang di sebuah bangunan kecil yang berada di kompleks tersebut. Saat menunggu jawaban itulah Putri Cempo mengalami sakit dan meninggal, maka beliau dimakamkan di tempat beliau menunggu Sunan Bonang. Sang Prabu Brawijaya suatu malam bermimpi menikah dengan putri negeri Cempa. Esok paginya ia memanggil Kipatih Gajah Mada, disuruh pergi ke negeri Cempa, membawa surat, katur Raja Cempa. Bunyinya, melamar putranya. Adapun perintahnya negeri Cempa ada di tanah Sabrang. Patih Gajah Mada lalu berjalan naik perahu. Perjalanan selamat sampai negeri Cempa. Raja Cempa berputra 3 orang, nomor 1 dan 2 adalah perempuan, bungsunya laki-laki. Patih Gajah Mada menghadap kepada Sang Prabu, menyampaikan surat. Sang Raja mengizinkan anaknya dilamar. Putrinya yang pertama dibawakan kepada Kipatih, serta diberi gong, bernama Kiai Sekar Delima, gerbong bernama Kiai Balai Lumur, serta pedati bernama Kiai Jebat Ben. Kipatih lalu berangkat. Selamat sampai kembali ke negeri Majapahit. Putri disampaikan kepada Sang Raja Prabu Brawijaya. Sang Prabu Cempa tadi mendapat tamu orang dan tanah Sabrang, lagi bernama Makdum Ibrahim Asmara. Lah memohon kepada Sang Raja agar masuk agama Islam. Sang Raja menuruti karena rakyat senegeri dua masuk agama Islam. Putrinya yang nomor 2 tadi kemudian dikawinkan dengan Makdum Ibrahim Asmara. Setelah Sang Prabu wafat, digantikan oleh putra laki suami. Lama-lama Makdum Ibrahim Asmara berputra 2 orang laki-laki.
Di tengah hutan daerah negeri Majapahit ada dua orang raksasa bersaudara sedang bertapa, laki-laki perempuan. Raksasa perempuan tadi sangat ingin menjadi istri Prabu Brawijaya. Karena berwujud raksasa, ia malih rupa menjadi perempuan sangat cantik, bernama Endang Sasmitapura. Ia pamit kepada saudaranya, hendak mengabdi kepada sang Prabu Brawijaya. Saudaranya itu mengizinkan. Setibanya di negeri Majapahit sebanyak orang heran melihat kecantikannya. Berita itu sampai kepada sang raja. Lalu disuruh membawa ke istana, lalu dijadikan selir. Lama-kelamaan Endang Sasmitapura hamil. Ia ngidam ingin makan daging mentah. Sang raja mengizinkan, maka disediakanlah daging mentah tersebut. Setelah Endang Sasmitapura makan daging mentah, maka kembalilah wujud asli sang raksasa lagi. Sang raja kaget, sangat-sangat marah. Dan ia mengambil tombak. Endang Sasmitapura hendak dibunuh. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan tidak jadi, karena itulah ia melarikan diri kembali ke hutan. Setelah sampai 9 bulan, raksasa perempuan tadi melahirkan anak laki-laki tampan dan diberi nama Kidilah. Setelah Kidilah sudah dewasa, ia bertanya siapa ayahnya kepada ibunya. Ibunya memberitahu dengan terus terang. Jakadilah lalu pamita, hendak berjalan ke negeri Majapahit, hendak mengabdi sang raja. Ditahan-tahan, tapi tidak mau, tetap memaksa pergi. Sampai di Cempa, ia bertemu dengan Patih Gajah Mada di Sitinggil. Setelah menyatakan maksudnya, lalu disampaikan kepada sang Prabu. Sang raja mengizinkan, Jakadilah dijadikan panakawan. Prabu Brawijaya ingin berburu ke hutan. Kidilah berkata, jangan susah-susah berburu ke hutan. Kidilah sanggup menggiring berbagai binatang hutan ke alun-alun. Sang raja berkenan, akan tetapi kalau tidak bisa mendatangkan seperti janjinya, akan dihukum mati. Jakadilah lalu pergi ke hutan, bertemu dengan ibunya. Ia mengatakan tentang kesanggupannya terhadap Raja Majapahit. Ibunya menyanggupi lalu mengumpulkan segala binatang hutan. Setelah banyak binatang berkumpul, lalu digiring oleh Jakadilah sampai di alun-alun Majapahit. Hal ini membuat suka hati sang raja. Pengabdian Jakadilah diterima. Setelah berburu, Jakadilah dinaikkan pangkatnya menjadi raja di negeri Palembang, diberi nama Arya Damar, serta diberi 1000 prajurit. Arya Damar lalu berangkat meninggalkan negeri Majapahit, lewat Gresik.